perkenalkan, nama saya Laras Kurniasih dari kelas F PIALT semester 4, UIN Raden Intan Lampung, NPM 1811070157. Di sini saya akan menjelaskan berbagai materi tentang perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Fisik motorik sendiri adalah aspek yang harus diperhatikan perkembangannya pada anak usia dini. Perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur atau sebagai patokan agar terlihat apakah anak itu sudah tumbuh dengan baik atau belum. Jadi, stimulus yang tepat sangat dibutuhkan untuk perkembangan ini. Yang kedua, metode perkembangan fisik motorik. Banyak berbagai metode, yaitu salah satunya metode dipilih sesuai dengan strategi kegiatan karena metode adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan. Metode disesuaikan dengan karakteristik anak, kemampuan gerak anak, gerak kasar dan halus pada anak, mengelola gerak pada anak, mengontrol gerak tubuh dan koordinasi, keterampilan tubuh dan cara hidup sehat anak itu sendiri. Tidak mengakibatkan cedera, rasa takut, dan rasa kecemasan pada anak, tempat dan fasilitas yang tepat, dan guru yang dapat mengevaluasi dengan baik tumbuh kembang pada anak. Selanjutnya ada yang ketiga, teori perkembangan fisik motorik. Fisik motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Salah satunya adalah motorik kasar. Menurut Santrok, gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Itu menurut Santrok. Teori motorik kasar menurut Geldhoup, kemampuan motorik kasar sangat berhubungan dengan kerja otot-otot besar pada tubuh manusia. Selanjutnya motorik halus. Motorik halus menurut teori John W. Santrok meliputi gerakan-gerakan yang menyesuaikan secara halus seperti ketangkasan jari pada anak. Motorik halus menurut teori Harlock, gerakan yang berkaitan dengan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang mengembangannya dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih pada anak. Materi yang keempat, perkembangan fisik motorik anak usia dini. Setiap anak perkembangan fisiknya berbeda-beda. Ada beberapa anak yang tumbuh kembangnya lambat dan ada anak yang tumbuh kembangnya sangat cepat. Seiring dengan perkembangan yang beranjak matang, kemampuan perkembangan motorik anak sudah terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya adalah selaras dengan kebutuhan dan minat pada anak. Materi yang kelima adalah tahap perkembangan pertumbuhan fisik motorik. Ada berbagai tahap perkembangan pada fisik motorik pada anak usia dini. Yang di sini ada 7 tahap perkembangan fisik motorik anak. Tahap pertama 0 sampai 3 bulan, latih motorik halus dengan memberikan benda-benda yang dapat digenggam oleh anak. Tahap kedua, anak usia 4 sampai 6 bulan, motorik halusnya mulai berkembang dengan mulai mengeksplorasi mainannya. Tahap ketiga, anak usia 7 sampai 9 bulan, motorik halusnya berkembang dengan kemampuan menggapai mainan. Tahap keempat, anak usia 10 sampai 12 bulan dapat mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduk saat melempar bola dan bertepuk tangan sebagai perkembangan motorik halusnya. Selanjutnya ada anak usia 1 sampai 2 tahun, kemampuan motorik halusnya seperti bisa menyusun menara dari balok. Tahapan ke-6, anak usia 2 sampai 3 tahun sudah bisa diajak berkreasi. Tahap yang terakhir, 3 sampai 4 tahun, motorik halus si kecil mampu menunjukkan kemajuan dengan pandai mengoleskan lem dengan rapih dan mewarnai dengan rapih. Materi yang ke-6, ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama sistem saraf, yang kedua otot-otot yang mempengaruhi perkembangannya, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, dan yang terakhir yaitu struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh pada anak. Materi yang ketujuh, bentuk dan jenis permainan anak untuk perkembangan fisik motorik anak. Yang pertama ada bermain di dalam ruangan, B. bermain di luar ruangan, yang ketiga bermain dengan alat, yang keempat bermain tanpa alat. Materi yang ke-8 adalah perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif pada anak.
Istilah permainan kreatif sebenarnya tidak mengacu pada tipe-tipe permainan, tetapi pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pendekatan permainan kreatif digunakan sebagai dasar untuk mendorong dan merancang sebuah kurikulum yang disebut dengan model kurikulum permainan kreatif. Model ini awalnya dikembangkan oleh Universitas Tennessee Cornell pada tahun 1985. Materi yang ke-9 adalah indikator perkembangan fisik motorik anak usia dini. Menurut Harlock, perkembangan fisik motorik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu sistem saraf otot, perkembangan kelenjar endokrin, dan struktur tubuh. Materi yang ke-10 adalah perkembangan pembentukan kesegaran jasmani. Program pendekatan kesegaran jasmani meliputi A. Latihan kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tekanan. Yang B. Latihan kecepatan dan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sangat cepat. Yang C, yang ketiga, latihan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu yang sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Materi ke-11, unsur-unsur kesegaran jasmani. Itu ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, dan koordinasi. Materi 12, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program kegiatan fisik motorik di TK. Yang pertama ada perencanaan, menentukan tujuan atau aspek yang akan dikembangkan, penilaian bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan, pemilihan metode. B. Pelaksanaan. Untuk melaksanakan pengembangan fisik motorik di TK, maka diperlukan dilihat lagi isi perkembangan kegiatan fisik motorik baik di kelas A maupun kelas B. Kurikulum berlaku untuk satu materi dan satu semester dan dapat diulang dari awal untuk semester berikutnya dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Contohnya pada TKA menggunakan materi yang sama dengan TKB, namun tingkat kesulitannya yang berbeda. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian mencakup proses dan hasil kegiatan anak didik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta keterampilan yang telah direncanakan dalam program kegiatan belajar. Baik, itulah materi-materi perkembangan fisik motorik pada anak usia dini dari saya, Laras Kurniasih. Memohon maaf apabila ada salah dan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.